Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita ini menjadi suri tauladan dan kita mampu mengikutinya. Di pagi ini atau di subuh ini kita akan membahas kajian yang sifatnya tematik, yaitu peran pemuda dalam pembangunan dan penerus risalah. Ini masalah kita bersama, walaupun kita sebagian besar ini orang tua, tapi semua kita ini kan anak ya. Anak itu punya anak lagi gitu. Dan masalah itu masalah saya, masalah bapak-bapak semua, masalah ibu-ibu semua. Tapi seringkali masalah itu tersimpan di masing-masing rumah tangga gitu. Sementara kita sebetulnya dalam Islam yang aspek jamaahnya itu sangat kuat, permasalahan seperti ini sebetulnya permasalahan yang harus kita pecahkan bersama gitu. Konten kita hari ini katakan masuk di pengantar dahulu, kemudian kita umumnya anak-anak kita itu di usia generasi Z ya. Generasi Z itu apa sih sebetulnya? Nah, kita harus lihat potensi dan permasalahannya. Berikutnya, kita hidup dalam waktu abad 21 dan tuntutan abad 21 ini seperti apa? Seringkali tuntutan abad 21 ini dibenturkan dengan nilai-nilai agama yang akhirnya ya memilih salah satu di antaranya begitu. Akhirnya ya itu sebetulnya bertentangan dengan prinsip Islam yang sifatnya itu tidak bergantung pada waktu. Islam kan tidak bergantung pada waktu. Dia bukan hanya pada masa Rasulullah, tapi pada saat ini dia harus menyelesaikan masalah. Nah, ini menjadi masalah besar yang tidak pernah ada ujungnya gitu. Berikutnya, nah kita masuk di tema utama, yaitu Islam dan pembinaan pemuda. Kemudian terakhir adalah pemuda penerus risalah. Nah, kita awali dengan surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Baqarah, tapi di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Doa ini adalah doa Nabi Ibrahim yang seringkali kita baca bersama ketika kita setelah sholat ya. Hampir semua orang tua membacakan doa-doa ini, terutama orang-orang kita semua yang ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yaitu walazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Doa yang sehari-hari kita baca, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Nah, kita akan lihat apa sebetulnya arti qurrata ayun. Nah, qurrata ayun ini kalau kita lihat terjemahannya di sini itu tidak lain adalah sebagai sesuatu yang menyenangkan hati atau penyejuk mata gitu. Nah, sebetulnya definisi yang lebih tepat apa sih sebetulnya qurrata ayun tersebut? Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwa qurrata ayun itu adalah keturunan yang mengerjakan ketaatan sehingga dengan ketaatannya itu membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Itu adalah qurrata ayun. Nah, qurrata ayun kita sekarang sudah bergeser ya. Seringkali karena memang pandangan orang tuanya sudah bergeser bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dunia saja. Sehingga qurrata ayun itu adalah lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang secara materi mapan gitu. Seringkali seperti itu. Nah, tentu ini keluar jalur ya. Ini ada persepsi yang salah dari orang tua yang akhirnya ya kejadianlah seperti ini. Mereka yang menyadari tersebut ya, seperti kita yang sering mengikuti pengajian,
yang sering mungkin membaca Al-Quran, itu merasa ada yang salah dengan anak kita. Akhirnya kita, wah kok anak kita jadi seperti ini sekarang ya. Nah seperti itu. Tentu cirinya ya silakan definisikan masing-masing. Tapi diantaranya adalah ada kesamaan. Misalkan mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua, kemudian rajin misalkan sholat berjamaahnya, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, kemudian berperilaku baik gitu ya, akhlaknya baik. Dan masih banyak lagi anak-anak yang dikategorikan sebagai kategori qurratu ayun tadi. Seperti itu. Nah, kenapa orang tua ini berdoa ini doa Nabi Ibrahim sebetulnya, Ibrahim alaihissalam ya. Ada motivasi pertama adalah tentu kita termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada 3 amalan yang tetap akan mengalir setelah kita meninggal, yaitu satu diantaranya adalah doa anak yang soleh. Seperti itu. Ini motivasi kita tentu seperti itu. Ketika kita mengerti itu, kita sangat menginginkan anak yang soleh. Pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri tersebut, ciri-ciri yang tadi atau apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu ada hadir di dalam diri anak kita? Nah, seringkali permasalahannya adalah kita mengenal agamanya, sebagian di antara kita termasuk saya itu baru setelah umur sekian tahun, setelah berkeluarga. Jadi masa-masa anak itu tidak sempat didekatkan dengan nilai-nilai agama yang benar. Berbahagialah mereka orang tua yang sejak awal sudah mendekatkan anak-anaknya dengan nilai-nilai agama, mendidiknya dengan baik. Tentu tidak menjadi permasalahan, tidak terlalu menjadi permasalahan. Walaupun pengaruh luar itu demikian kuat saat ini. Kita akan lihat bagaimana pengaruh luar. Dan apakah itu harus dibentrokkan dengan nilai-nilai agama atau kita ibaratnya agama itu berselancar di laut yang saat setinggi apapun ombaknya dia bisa mengatasinya. Harusnya kan seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita lihat ini sudah ya. Kita pindah sedikit ke anak-anak kita. Anak-anak kita umumnya adalah mereka yang disebut sebagai hidup dalam generasi Z. Ya. Generasi Z itu adalah kalau kita lihat mereka adalah anak-anak yang terlahir di tahun 1996 sampai 2015. Ada juga yang mengatakan sampai 2010 gitu ya. Ada yang 2013. Nah, tapi kalau kita lihat anak-anak kita ini adalah anak-anak yang usianya sekitar 6 sampai 25 tahun. Nah, itu adalah anak-anak generasi Z. Generasi Z ini cirinya adalah sangat masif dalam penggunaan gadget. Itu adalah generasi Z. Itu anak-anak kita. Nah, kita lanjut ke sini dulu. Ini sudah ya. Nah, anak generasi Z ini sering kita underestimated-kan karena kita tidak paham karena keunggulan mereka. Tapi kita juga harus tahu anak kita itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi mereka punya keunggulan sebetulnya. Ya, tapi pada saat yang sama mereka juga punya kelemahan. Sebagai orang tua ya kita harus memahami ini. Nah, potensi anak-anak generasi Z ini adalah pertama mahir dalam penggunaan gadget. Jadi kalau bolehlah kita sebut sebagai anak gadget gitu ya. Nah, ini adalah dia mahir dalam penggunaan teknologi gadget khususnya ya. Teknologi gadget, belum tentu teknologi yang lain, tapi kalau gadget itu mahir, sangat mahir ya. Kemarin malam kebetulan saya membeli sesuatu ke bawah. Kemudian saya lihat anak tukang mie goreng gitu ya. Anaknya baru usia 6 tahun gitu, 6 atau 7 tahun lah, paling juga kelas 1 SD atau 2 SD. Orang tuanya itu ya anaknya asik sendiri main gadget. Dan dia bisa bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri dan sebagainya. Itu adalah anak generasi gadget seperti itu. Jadi ini adalah anak gadget lah seperti itu. Nah, dia mahir dalam penggunaan gadget ya. Kemudian suka komunikasi, tapi komunikasinya tuh komunikasi yang sifatnya virtual. Ya. Komunikasi virtual. Jadi orangnya tidak ada, yang ada adalah gambarnya dan dia tidak kenal orang itu, dia mengomentari
Sehingga sebenarnya pemikirannya itu bisa berkembang dari sisi itu. Kemudian dia mengobrol privasi, ini cirinya. Jadi begitu senangnya mereka itu memperbarui statusnya, ya, itu adalah ciri anak generasi Z seperti itu. Lebih mandiri, ya, kemudian lebih toleran dari generasi sebelumnya dan praktis, ya. Dan cirinya ternyata mungkin karena pengaruh gadget juga dari sejumlah pakar mengatakan bahwa mereka itu adalah orientasinya uang gitu. Prioritasnya bagaimana mendapatkan uang. Kemudian penuh ambisi. Nah, hanya masalahnya hal yang positif ini ternyata di baliknya itu ada bahaya yang besar kalau kita tidak hati-hati. Bapak-bapak dan Ibu, kebetulan saya di kampus ya. Gadget ini memang menjadi handalan ya, handalan ya. Internet ini menjadi handalan di dalam Covid ya. Tapi di balik itu ada bahaya yang kalau kita tidak lihat dari sisi Islam, kita akan kebablasan gitu. Mari kita lihat permasalahannya. Pertama, adanya internet, adanya gadget itu internet itu mensubstitute substitute parent. Jadi menggantikan peran orang tua. Ya, ini anak-anak kita tuh seperti itu, Bapak ya, Bapak Ibu ya. Mereka digantikan posisi orang tuanya oleh gadget tadi. Dengan adanya internet itu lihat ke sana. Ya. Nah, permasalahannya adalah ada big disconnection, tragedi katanya. Jadi ini adalah tragedi terbesar di dunia saat ini adalah hilangnya keterhubungan di dalam satu keluarga. Ini adalah tragedi besar kita. Tragedi umat Islam saat ini adalah itu dan kita sedang mengarah ke sana gitu. Dan kita sedang dalam kondisi seperti itu. Big disconnection, tragedi ini tragedi terbesar sebuah keluarga itu adalah lepasnya kendali orang tua dari anak. Itu yang terjadi dalam diri kita. Mungkin kita juga menjadi agen ya, menjadi penerus untuk itu. Karena kita asik dengan gadget kita ketika kumpul dengan anak-anak. Kumpul sih fisiknya, tetapi hatinya nggak kumpul, pikirannya tidak kumpul begitu. Itu yang terjadi ya. Itu memang fakta. Ini kita saling mengingatkan, jadi ada masalah besar sebetulnya. Nah, yang kedua adalah di dalam gadget tersebut melalui internet itu tidak semuanya yang baik yang ada. Banyak sekali yang buruk ya, contoh-contoh buruk. Mulai dari contoh-contoh yang tersamar kelihatannya baik tapi sebetulnya buruk sampai memang yang betul-betul buruk gitu. Nah, yang baik juga ada sebetulnya. Jadi ini adalah evil the word ya. Itu adalah masalah besar ya yang dihadapi oleh anak-anak kita atau orang tua yang keasikan dengan gadgetnya. Apa yang kita miliki itu ya banyak sisi yang seperti ininya. Dan kita lebih suka lihat yang seperti itu gitu. Ya, ini adalah evil the word. Ya. Kenapa? Ya khusus untuk anak-anak kita dibandingkan dengan kita atau dengan saya terutama misalnya yang sudah generasi baby boomers ya generasi terlahir tahun 55 gitu ya, 55 awal gitu. Itu mereka itu self learner. Mereka nggak diajarin pun mereka bisa gitu. Nah, ada adik kita yang sedang tiduran, jago sekali mereka menggunakan gadgetnya. Nggak usah diajarin, mereka lebih jago dari kita, self learner. Dan apa yang dia lihat itu dia tiru, dia dengarkan, dia lihat, dia tiru, ya, dan diinternalisasi di dalam jiwanya. Gitu. Ini harus kita pahami. Mereka menginternalisasi apa yang dia lihat, dan itu sangat sangat hebat dampaknya itu. Nah, sehingga membentuk nilai dan perilaku. Jadi sistem nilai dirinya, perilaku dirinya itu tidak terbentuk oleh orang tua, tidak dibentuk oleh orang tua. Nah, bagaimana kalau imbang-imbang? Misalkan mereka datang ke masjid tapi mereka masih seperti itu, paparan itu masih tetap besar. Paparan itu masih tetap besar, artinya kalau orang tua tidak ikut berperan. Sehingga pola asuh pada anak-anak yang seperti ini, anak-anak kita sekarang ini ya semua itu tidak ada yang tidak terdampak oleh gadget tersebut. Ini harus bergeser.
Mungkin harus ada parenting ya untuk kita semua ya. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi ini seringkali masalah yang seperti ini kita tidak bahas di dalam kajian-kajian masjid. Padahal ini harus ya, karena masa depan kita itu bergantung pada anak-anak kita, masa depan Islam itu bergantung pada anak-anak kita sekarang. Kemudian yang ketiga, screen time ya. Screen time itu berjam-jam mereka asik dengan gadgetnya, ya dengan keluarga ya juga cuek-cuek saja gitu. Nah ini adalah problemnya. Walaupun tadi ada sisi positifnya banyak, tapi problemnya kalau kita lihat banyak gitu, besar. Gitu. Nah kemudian bahayanya lagi adalah orang tua tidak paham dengan kondisi seperti ini. Mereka hidup dengan pola pemikirannya, cara berpikirnya. Maka kalau kita lihat itu ada yang permasalahan anak-anak yang dibesarkan di saat ini adalah ada yang disebutkan toxic parents. Toxic parent itu adalah orang, kalau toxic itu kan racun sebetulnya. Jadi orang tua ini tidak membimbing anak-anaknya. Dia hanya berkeluh kesah, tapi dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mending kalau keluh kesahnya itu kepada aspek yang positif, karena karena ketidaktahuannya dia itu malah memperparah kondisi anaknya. Nah, ini adalah toxic parent. Nanti kalau kita lihat apa sih contohnya toxic parent itu. Contohnya misalkan cara mencegahnya itu dengan marah-marah dan sebagainya, itu saat itu toxic parent. Artinya tidak mendidik hal seperti itu, malah menjadikan anak itu menjadi kesal. Jadi kita harus mencegahnya dengan mengarahkannya dengan bijaksana. Itu salah satu bentuk toxic parent. Atau misalkan pola asuh kita pada saat dulu itu karena memang tidak mendapatkan arahan yang benar dari orang tua kita, lebih menyalahkan anak-anak lah ketika prestasinya turun dan sebagainya. Anak-anak itu menjadi semakin parah ya ketika seperti itu. Nah ini nanti kita diskusikan bersama. Berikutnya adalah toxic positif. Toxic positif ini biasanya adalah karena dia melihat banyak yang masuk di gadget itu kan banyak sekali yang menunjukkan prestasi-prestasi baik, prestasi mendunia besar. Anak-anak ini juga melihat itu, dia ingin meniru itu. Masalahnya adalah ketika orang tua tidak mempersiapkan mereka anak-anak itu untuk menyongsong kesuksesan yang ada di dalam gadget tadi, maka anak ini menjadi kok saya nggak bisa seperti dia ya, akhirnya tidak percaya diri gitu, tidak pede. Kemudian muncul rasa cemas, saya akan jadi apa ya? Kemudian tidak punya misalkan rasa cemas karena tidak punya pengaruh, tidak bisa mempengaruhi dunia. Karena memang sudah global gitu. Lihat mungkin ada yang kalau yang fashionnya di bidang apa dia akan mengejar cita-cita yang seperti itu, tapi nggak bisa terkejar gitu. Nah ini akhirnya menjadi anak ini cemas. Kemudian yang tidak kalah besarnya adalah internet hoax ya. Ini adalah pengaruh internet hoax ini menjadi warning, menjadi perhatian yang harus kita perhatikan benar. Kalau anak-anak didik kita, anak-anak kita itu tidak kita arahkan dengan benar, dia dengan mudah dia menjadi mangsa internet hoax. Berikutnya apatis ya, individualis, kemudian individualis dan cenderung bergaul bebas karena melihat contoh yang demikian banyak. Dan orang menyebutnya sebagai generasi rebahan. Mudah-mudahan ini tidak benar ya. Mudah-mudahan tidak benar. Walaupun ada yang mengatakan tidak seperti itu, ya seperti Menteri Sandiaga Uno itu mengandalkan generasi Z untuk ekonomi kreatifnya seperti itu. Mudah-mudahan itu memang bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat berapa persen sih proporsinya. Kalau misalkan kita tidak menyiapkannya gitu. Kalau mereka dibiarkan begitu saja, mereka mencari sendiri, mungkin dihitung statistikanya akan sangat kecil gitu. Mereka yang akan sukses di bidang itu. Nah berikutnya kita lihat ya, Bapak Ibu semuanya, tuntutan hidup saat ini itu memang berbeda sekali dengan dahulu, dengan ketika kita dahulu. Ketika kita dahulu mencari pekerjaan itu tidak begitu susah ya. Apalagi ketika usia saya itu tidak begitu susah.
Jadi lapangan pekerjaan itu bisa kita masuk asal kita mempersiapkan diri, tidak harus terlalu siap tuh bisa masuk di pekerjaan apa yang kita inginkan. Tapi saat ini tidak bisa seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena memang tuntutan global ini luar biasa tingginya, dan ini menjadikan beban juga untuk anak-anak kita, dan beban juga untuk orang tua. Ya, untuk orang tua yang mengerti dia akan mempersiapkan anaknya ke arah sana. Tapi yang tidak mengerti akhirnya menjadi, kok kamu di sekolahin gini-gini aja sih gitu. Mana sih gitu. Ya, akhirnya orang tua menjadi seperti itu gitu. Ini toxic parent juga nih yang seperti itu. Nah, kita bagi kompetensi abad 21 itu menjadi dua ya. Pertama adalah hard skill. Hard skill adalah kompetensi yang dimiliki seseorang karena dia punya keahlian utama. Misalkan seorang dokter, ya kompetensinya itu hard skillnya dokter. Seorang pengacara misalkan, seorang montir tertentu itu ya kompetensi utamanya adalah montir tersebut. Biasanya diperoleh dengan dua cara. Pertama, dia mempelajari disiplin ilmu tersebut. Yang kedua adalah mempelajari keterampilan tersebut. Memang itu majornya, utamanya memang belajar itu. Nah, tuntutan ini besar. Kami sangat merasakan itu. Ya, kebetulan saya di perguruan tinggi. Misalkan mereka yang masuk di prodi tertentu, mereka harus menguasai bidang-bidang tersebut sesuai dengan pilihannya. Ya, dengan berbagai macam cara itu diupayakan supaya anak-anak itu keluar dengan kompetensi yang baik pada saat bekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah soft skill. Nah, soft skill biasanya kurang terjamah mulai dari tingkat sekolah yang lebih rendah pun kurang terperhatikan ya, lebih kepada hard skill biasanya, lebih kepada pengetahuan, keilmuan gitu. Soft skill ini belum terjamah dengan baik. Padahal saat ini tidak bisa dibungkiri soft skill ini menjadi bagian yang lebih mempersiapkan anak-anak untuk hidup di era abad 21 ini ya. Dia adalah kemampuan mengatur diri sendiri ya. Terutama saat berhubungan dengan orang lain, saat bekerja nanti atau pada saat sekarang bersosialisasi, itu soft skill itu. Ya. Kalau anak-anak tidak dibekali dengan soft skill yang benar atau keahlian yang halus lah kita sebutkannya soft skill itu mereka akan punya masalah ketika mereka berinteraksi di masyarakat. Ya. Nah, orang tua juga harus paham ini, bahwa kita itu hidup dalam dunia realita. Katakanlah tidak sedikit mereka yang masuk di pesantren ya dengan harapan ingin orang tuanya itu anak-anak ini menjadi baik. Begitu dia keluar dari pesantren melihat dunia realita yang sangat berbeda. Dan itu berontak dalam dirinya. Kok saya dibesarkan dengan kondisi yang seperti itu. Ini banyak yang bukan satu dua yang seperti ini. Dan lembaga sekolah juga kadang-kadang tidak mengerti itu, tidak mengajarkan dunia realita. Kita itu harus mengajarkan juga dunia realita yang ada di sekeliling kita kepada anak-anak kita nih, kalau kita lihat dari sisi pendidikan ya, supaya pada saat mereka nanti itu terjun di luar, dia tahu inilah masalah yang dihadapinya gitu oleh anak-anak itu. Dan itu kejadian diri saya ya, juga seperti anak kedua saya juga mengalami seperti itu ya, dengan harapan masuk di boarding school dan sebagainya. Ternyata harapannya setelah perguruan tingginya keluar gitu ya dari harapan. Mudah-mudahan suatu saat dia kembali lagi lah dengan doa orang tua dan sebagainya, pengarahan yang benar. Itu cerita real ya, bukan bukan cerita bohong ya, bukan menghayal-hayal, bukan seperti itu. Nah, soft skill ini apa saja sih? Nah, soft skill ini lebih banyak berperan dalam menyelesaikan persoalan interrelasi dengan pihak lain. Nah, kita itu nanti ujung-ujungnya akan berhubungan dengan pihak lain ya, di tempat pekerjaan, di masjid, di mana-mana gitu. Nah, bisakah kita mempersiapkan soft skill anak ini dengan baik? Jadi jangan orang tua itu jangan tidak tahu ini gitu. Kita perlu tahu itu. Bagaimana menyiapkan soft skill? Gimana caranya? Ya kita ada di masjid nih. Masjid ini menjadi media untuk membangun generasi muda kita ke depan. Ya, kita mengikuti banyak kajian, tapi sering kita melupakan satu
exercise, satu latihan, satu persiapan orang tua yang harusnya dibawa ke rumah gitu. Bukan hanya mengendap dalam pengetahuan saja. Nah, kita lihat kalau masalah hard skill ya silakan, itu sesuai dengan minatnya anak-anak. Ya. Minatnya anak-anak. Ada anak yang suka misalkan ada mahasiswa yang suka azan, di sini suka bantu azan, itu mahasiswa yang saya kenal betul sejak SMP ya, dia suka astik di masjid dan dia sekarang di Fakultas Fisika Teknik ITB ya itu. Nah, dia itu soft skillnya dia memilih, hard skillnya memilih itu yang suka azan di sini. Saya kenal baik betul dia sejak di SMP 15 ya, mulai masuk SMP-nya. Nah, soft skill ini terbagi ada tiga ranah. Pertama adalah learning skill, ya, learning skill, kemampuan atau keterampilan untuk belajar. Nah, keterampilan belajar itu diawali sangat membantu ya. Keterampilan belajar ini kalau kita menyiapkan anak-anak kita itu berpikir kritis. Critical thinking ya, berpikir kritis. Nah, jadi ajari mereka, siapkan mereka, lingkungannya juga kita buat seperti itu supaya mereka mau bertanya. Karena ciri critical thinking itu adalah mau bertanya. bukan kemudian lo nanya terus sih gitu. Tapi biarkan mereka bertanya terus ya. Bertanya gitu, seperti itu. Karena dengan berpikir kritis inilah mereka akan sampai kepada deep thinking. Jadi berpikir pada tingkat yang lebih dalam, lebih jauh. Tapi kalau misalkan mereka nggak dibiasakan berpikir kritis, ya mereka juga ya tidak akan bisa berperan dengan baik lah pada saatnya. Berikutnya adalah kreatif ya. Berpikir kritis ini itu akan menghasilkan berpikir bertindak kreatif nantinya. Banyak gagasan, banyak sesuatu yang baru yang dia hasilkan, tidak menduplikasi yang ada gitu. Melihat berbagai macam peluang ya. Industri kreatif kan seperti itu. Itu hasil creative thinking ya. Jadi hasil kreativitas seseorang. Kemudian berkolaborasi ya, kita masjid ini ya, masjid lah ataupun masyarakat kita itu harusnya mampu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar kita, dengan di masjid kita tidak hanya setelah berkumpul kemudian bubar, kolaborasinya tidak ada. Jadi bukan hanya setelah dengar kajian terus bubar, tentu harapannya bukan seperti itu. Karena masjid ini adalah satu-satunya tempat yang sekarang itu sangat diharapkan oleh orang tua ya untuk membenahi ya ini permasalahan anak-anak kita ya. Itu masjid ya sekarang itu. Nah, fungsi masjid bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk sholat saja, harusnya seperti itu. Jadi itu dalam learning skill itu adalah 3 nih. Jadi critical thinking, creativity, collaboration 4 ya, dan communication sehingga disebut 4C ya, 4C ya. 4C itu. Berikutnya life skill. Life skill ini adalah keterampilan untuk hidup. Kita saat ini harus fleksibel, tapi bukan berarti kita tidak punya pendirian ya. Kita harus fleksibel. Kita harus lentur menghadapi kondisi yang sekarang, tapi bukan berarti tidak punya pendirian. Nah, karena begitu kita tidak lentur ya menghadapi itu semua, kita akan bertabrakan dengan anak-anak kita, bertabrakan dengan realita yang ada di lapangan dan tidak menyelesaikan masalah biasanya. Tapi dengan flexibility akhirnya itu bisa terselesaikan. Itu di kerjaan sangat terasa. Mereka yang tidak fleksibel itu biasanya akhirnya bertabrakan dengan teman-temannya, dengan atasannya gitu. Dan ini menjadi masalah sebetulnya. Jadi kalau kita introspeksi ke dalam, mungkin ego kita yang terlalu tinggi, bisa jadi seperti itu. Berikutnya adalah kepemimpinan, leadership. Ini adalah skill yang kedua ya, yaitu the L ya, ini flips ya. Flexibility, leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan ini penting ya. Anak-anak kita itu harus dipersiapkan seperti doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imaman, menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang beriman gitu. Di Al-Qur'an ada. Aspek leadershipnya kok tidak dibentuk sih oleh kita gitu. Jadi ada yang salah gitu ketika kita memahami Al-Qur'an tersebut. Jadi upayakan mereka memiliki jiwa leadership. Berikutnya adalah P ya, productivity, produktif hidupnya. Bisa sih dari kecil diajarkan untuk seperti itu ya. Dikasih proyek-proyek kecil gitu anak-anak itu sehingga menghasilkan satu produk yang hasil lah ya. Kemudian nanti dikumpulkan dalam satu grup kecil kan bisa di masjid, bisa di sekolah dan sebagainya. Tapi sayang sekali sekolah itu tidak paham itu gitu. Tidak masuk sampai di wilayah itu. Itu adalah di produktivitas. Kemudian social skill, interaksi sosial, kemampuan interaksi sosial dengan lingkungannya ini penting. Yang ketiga itu adalah literasi skill. Nah, misalkan information literasi, gadget ini, internet ini itu harus disikapi dengan benar dan harus dimanfaatkan supaya kita menjadi melek informasi. Information literacy itu adalah melek informasi. Ya jangan misalkan kita tidak literasi ekonomi dengan pinjol ya, pinjaman online sekarang demikian ramai gitu sampai presiden turun tangan. Itu karena kita tidak literasi ekonomi, tidak ada pendidikan ekonomi di masalah itu gitu. Itu kan persoalan ya. Nah, zaman sekarang tuh harus gitu. Kita harus tahu. Ya, kita manfaatkan informasi literasi itu untuk sesuatu yang positif, untuk mendukung mereka pada saat mereka nanti bekerja atau berinteraksi di masyarakat itu betul-betul mereka bisa memanfaat itu untuk kehidupannya paling tidak. Media literasi ya, media literasi. Sekarang kan demikian banyak ya perusahaan-perusahaan baru yang muncul dengan memanfaatkan media literasi. Dan itu sah-sah saja gitu. Anak-anak muda yang banyak di situ karena mereka memang biasa sangat mahir dalam menggunakan gadget. Ya, ini lihat peluangnya ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah teknologi literasi. Mau tidak mau sekarang ya, kalau misalkan kita nggak tahu, nggak buta teknologi, kita nggak bisa apa-apa, tertinggal sekarang ini ya. Kita itu berada di satu sudut kecil ya, seringkali terutama kita orang-orang tua ya, itu merasakan sekali kita itu disisihkan di sudut kecil dan keterbatasan kita karena kita tidak bisa teknologinya, bukan kita tidak tahu ilmunya, tapi teknologinya nggak mampu kita masuk di situ. Nah, biasanya saya kalau menghadapi yang seperti ini, saya minta mahasiswa saya atau mereka-mereka yang bisa meminta bantuan untuk membantu aspek teknologinya. Sayang ya, karena potensi yang demikian banyak itu akhirnya tersimpan gitu. Ibu-ibu juga sama, bapak-bapak juga sama. Itu adalah teknologi literasi, ekonomi literasi ya. Kita harus tahu itu ekonomi literasi juga kita harus mengetahuinya. Jadi memang banyak gitu tuntutan yang dihadapi oleh anak-anak muda kita sekarang ya. Seringkali orang tua tidak tahu ini gitu, tidak tahu hal ini. Nah, pertanyaan kita ini pertanyaan yang menarik untuk kita kritisi ya. Pertama, apakah Islam memiliki muatan ini? Apakah agama kita itu memiliki muatan soft skill yang seperti ini? Itu pertanyaannya harus kita jawab bersama. Kalau punya mana gitu? Buktinya mana dan aplikasinya seperti apa? Kalau memang ada, itu harus kita jawab bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah sangat sedikit ya kita yang peduli dengan masalah ini. Ya, akhirnya yang ada adalah kesedihan, kekesalan orang tua karena anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Saya ingin anak yang soleh tapi kok jadi kayak gini gitu. Karena memang kita tidak pernah punya agenda untuk menyelesaikan masalah ini. Ini ayat yang sebetulnya memberikan peringatan kepada kita ini dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu terkait dengan pembinaan generasi muda dan itu akan berlaku sepanjang zaman. Ya, ini harus kita lihat. Ayatnya demikian bunyi.
wa yahsal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatahum du'afa kufu alaihim falyatawakkal wal yatakulu qalallahu sadida ya. Wal yahsal ladzina law taraku kata Allah Subhanahu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita bahwa ada kewajiban kita untuk untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah di masa yang akan datang. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan terhadap mereka, sebetulnya terhadap mereka bukan hanya kesejahteraan saja. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayatnya seperti itu. Tapi ayat ini sangat luas maknanya. Jadi kalau kita tafsirkan lebih luas tentu sangat luas ya. Nah, kalau kita lihat anak di sini, jadi dan hendaklah takutlah kepada Allah yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Yang dimaksud anak ini adalah bisa anak biologis, ya, bisa juga anak didik. Dan ketika anak biologis kita sudah mulai tertata dengan baik, kita harus melihat anak-anak di luar kita ya, sebagai tanggung jawab kita terhadap ayat ini. Jadi anak-anak didik itu bukan hanya anak biologis saja. Kemudian yang dimaksud dengan kelemahan ini ada yang memaknainya kelemahan dari sisi akidah. Ya. Karena akidah ini sumber kekuatan yang benar gitu. Kemudian menjadikan orang bisa tumaninah, nyaman dan bahagia dalam hidupnya kalau akidahnya lurus. Tapi kalau tidak dia akan gelisah terus. Berikutnya lemah dalam ibadah, bisa seperti itu. Ya, dan oleh karena itu menjadi PR tersendiri nih bagi orang tua bagaimana anak-anaknya terbiasa dengan ibadah. Kemudian lemah dalam ilmu ya, ini menjadi penting ya. Menurut hadis tidak ada kebaikan kecuali dalam dua hal ya. Pertama belajar ilmu dan mengajarkannya. Ini ada hadis Rasulullah. Jadi ilmu itu ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini menjadi PR kita. Dan yang keempat soft skill, termasuk tadi literasi ekonomi dan sebagainya. Nah yang soft skill ini fleksibel dia. Kalau yang kesatu yang kedua itu tetap pakemnya seperti itu. Dari dulu sampai sekarang begitu. Tapi yang ketiga ya tergantung nih. Ada orang yang mengambil spesialisasi bidang tertentu. Tapi standar untuk hidup dengan ilmu agama yang benar itu harus dimiliki oleh anak tersebut. Ada juga yang memang milih ustadz, ya silakan gitu. Ya di situ gitu. Nah, yang keempat ini soft skill. Ini sesuai dengan tuturan zaman, dia fleksibel. Jadi jangan kemudian kita itu mah tidak islami, gadget itu enggak boleh dipakai. Faktanya kita hidup dengan kondisi yang seperti itu kok. Ya. Jadi kita harus melihat ini gitu. Bagaimana kalau itu datangnya dari barat? Kita lihat banyak kok aspek-aspek positif yang hasil pemikiran barat itu yang sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak sedikit, banyak. Kita harus kritis di situ. Ya, harus mampu berpikir kritis. Kalau tidak kita terjebak. Ya, kita akan terisolasi ya di masjid aja, tidak bisa berpentas di luar nantinya. Itu permasalahan kita. Nah, sebetulnya di dalam Al-Quran itu sudah isyarat-isyarat kisah pemuda teladan dalam Al-Quran itu demikian banyak. Misalkan Ashabul Kahfi ya, itu dalam surat 18 ayat 13. Nanti bisa kita lihat bersama. Ya, itu adalah bagaimana seorang pemuda yang sangat kokoh dengan akidahnya, kemudian melihat penyimpangan yang luar biasa dalam sisi akidah. Kemudian dalam rangka melindungi akidahnya dia bersembunyi di gua seperti itu. Jadi bukan dalam rangka takut ya, tetapi memang melindungi akidah. Nah, itu kita redaksinya bisa kita lihat
bagaimana mencekamnya pada saat itu. Jadi kalau dia keluar dirajam, dilempari oleh orang-orang sekitarnya. Itu seperti itu. Kemudian pemuda Ibrahim ini khusus nih, sengaja ditebalkan. Ini Nabi Ibrahim ini saya menyebutkan pemuda Ibrahim karena pada saat itu beliau belum menjadi nabi gitu. Ini mulai dari saat mudanya kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana dia itu dengan cara berpikirnya yang luar biasa, berpikir kritisnya yang luar biasa, kemudian meluluh lantakanlah cara penyembahan terhadap berhala. Coba lihat dialognya itu sangat inspiratif dan itu hasil berpikir kritisnya Nabi Ibrahim. Ya, kita lihat seperti itu. Dan orang bisa menerimanya dan tidak bisa mengelak bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala terbesarnya nggak bisa menceritakan pun nggak bisa siapa yang melakukannya gitu kan. Dia yang melakukannya gitu kan. Tanya aja sama dia nggak bisa bercerita. Itu kan sebenarnya buah berpikir kritis. Jadi memang ada dalam Al-Quran itu. Kemudian ketika beliau berhadapan dengan Raja Namrud, ya, keberaniannya dan seterusnya ya. Kemudian yang menarik Nabi Ibrahim ini adalah tadi ya doanya dalam surat 25 ayat 74 itu kita lihat beliau itu sangat concern kepada anak generasi penerus. Bahkan bukan hanya generasi penerus pada masanya, tapi generasi penerus setelahnya. Karena beliau berdoa kepada Allah untuk diturunkan Rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, diturunkan itu. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu jalur dari Nabi Ismail itu muncullah Nabi Muhammad SAW. Jadi visioner sekali gitu ke depan. Jadi masa depan itu sangat bergantung kepada manusianya, bukan kepada teknologinya, bukan kepada sarana fisiknya. Itu yang sekarang kita nggak punya gitu. Tapi Nabi Ibrahim punya itu. Jadi kurang bagaimana gitu sebetulnya Al-Quran ini bisa berlaku sampai sekarang. Kemudian Nabi Ismail dengan kelemah lembutannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada orang tuanya, itu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf yang yang mampu di usia mudanya untuk menahan gejolak hawa nafsunya. Ya. Kemudian Yusha bin Nun ini adalah yang mendampingi Nabi Musa ketika masih Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir. Itu kan didampingi oleh seorang pemuda namanya Yusha bin Nun dan beliau itu sangat sangat menghormati gurunya. Dan Yusha bin Nun ini akhirnya yang membebaskan Palestina dari cengkeraman pada saat itu, cengkeraman raja-raja yang lalim lah. Benar kan Nabi Muhammad ya, ketika masih muda beliau disebut Al-Amin di usia 30 ya. Bagaimana beliau itu dipercaya untuk menempatkan Hajar Aswad seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Nah, masalahnya adalah apakah anak kita itu mengenal mereka? Adakah keinginan untuk meladaninya? Itu PR besar kita gitu. Ini yang seringkali kita tidak munculkan. Mungkin harus ada cara yang kita harus pikirkan bersama caranya seperti apa supaya mereka tertarik untuk meladani mereka. Nah, berikutnya adalah sedikit terakhir nih, pemuda penerus risalah. Di dalam Al-Qur'an kita lihat ya, kalau kita cermati surat Al-Furqan tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ini anak orang tuanya soleh, karena orang tua yang seperti ini pasti orang tua yang soleh karena berdoa gitu kan. Mengharapkan anak yang soleh. Ini kita sebut generasi penerus. Meneruskan perjuangan orang tuanya. Anaknya soleh, orang tuanya soleh, anaknya soleh, dapat anak yang soleh, kemudian meneruskan perjuangan orang tuanya. Berikutnya ada generasi, tapi pada saat yang sama kita jumpai juga di surat Al-Maidah, itu adalah Al-Maidah 54, itu generasi pengganti. Nah ini Allah
mengisyaratkan ada gitu generasi, ada orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menggantinya dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Nah, ini bisa skenario Allah Subhanahu wa taala nanti yang menghancurkan mereka, atau bisa juga muncul karena tekad mereka ingin menghapuskan itu semua, menghapuskan generasi yang murtad tadi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi dalam bentuk Allah sendiri yang menghancurkan, atau bisa upaya manusia generasi muda itu sendiri untuk menghancurkan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya generasi pembaharu. Ini adalah kondisi yang mungkin agak tepat nih dengan kondisi kita saat ini, di mana agamanya mundur ya, kajian agama mundur, akhlak juga mundur, merosot, kemaksiatan merajalela, tapi kita masih dalam kondisi Islam. Ini ada generasi penerus. Nah, bisa kebenaran banyak ditutupi. Nah, ini adalah generasi pembaharu. Kita harus melakukan pembaharuan di sana. Nah, pesan Rasulullah ini sebelum terakhir. Ini walau alam ya, saya temukan ini, tapi saya cari apakah ini hadis atau bukan. Ternyata tidak, katanya hadis. Tetapi matanya sih kelihatannya hadis, tetapi tidak ada yang menyebutkan ini hadis. Agar kalian berbuat baik terhadap pemuda, Allah mengutus aku dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku, sementara orang tua menentangku. Itu adalah apa yang disampaikan Rasulullah. Ya, pada saat itu kan kalau kita lihat dakwah Rasulullah itu didukung oleh generasi muda. Nah, ini kesahihannya masih patut dipertanyakan. Tapi terlepas dari sahih atau tidak, tapi ini menjadi fakta sih sebetulnya ya. Rasulullah itu didukung oleh generasi muda sebetulnya. Nah, penutup ya. Pemuda ini sebetulnya agen penerus kita ke depan. Dia memiliki semangat, emosi dan tenaga yang besar, tapi pada saat yang sama banyak pihak yang memanfaatkannya. Nah, sudah sepantasnya kita ya, mungkin bukan hanya sebagai anak ada karena hubungan biologis, tapi kita membimbing anak-anak kita dan mengarahkan mereka untuk menjadi generasi penerus yang baik di masa yang akan datang. Kemudian orang tua perlu mengetahui potensi, masalah dan tantangan yang dihadapi oleh generasi Z, karena memang tidak ringan masalah mereka itu. Mendekatkan mereka terhadap agama menjadi PR besar yang harus kita kerjakan bersama. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bangga kalau ada yang ingin dibicarakan, didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cukup Mulyana yang telah menyampaikan bahan yang begitu penting, diuraikan secara sistematik dan dapat memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara kita membina generasi muda yang bisa meneruskan risalah. Saya setuju sekali Pak dengan apa yang disampaikan. Hanya mungkin tambahan saja. Sebenarnya seluruh hal yang disampaikan tadi itu dapat kita lakukan dengan, ini kan ada yang disebut dengan digital mastery. Ya. Bisa lebih keras supaya didengar oleh yang di belakang. Digital mastery. Ya. Jadi dalam digital mastery itu, karena itu tidak mungkin tidak bisa kita lakukan atau harus kita lakukan, karena dengan begitu apa yang disampaikan tadi baru mungkin bisa terlaksana. Yang Bapak sampaikan tadi itu hanya mungkin dengan menguasai tadi kemampuan teknologi digital ya. Ya, betul. Nah, itu ada tuntutannya ada 3 Pak. Ya. Yang pertama yang disebut dengan kepemimpinan digital. Jadi para ustaz yang akan memberikan ceramah untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, itu harus seperti Pak Cukup, menguasai digitalnya. Tidak mungkin kan kalau hanya menyampaikan dengan membaca saja, tidak ada tayangan, tidak ada ini, yaitu yang bisa mendukung pemahaman sebenarnya. Yang kedua yang disebut dengan budaya digital.
tadi sudah disampaikan seluruhnya itu tentang budaya digital, mulai dari dari hard skill sampai soft skill dan learning skill dan sebagainya. Tadi saya kira itu bagus sekali, ya. Dan yang ketiga itu berpikir digital. Jadi tadi kan sudah disampaikan juga, tapi 3 hal ini menurut saya hanya mungkin bisa dicapai untuk menghadirkan pemuda yang bisa meneruskan risalah dengan ketiga hal itu tadi, Pak. Kepemimpinan digital, budaya digital, dan pengelolaan atau berpikir digital. Semua yang disampaikan tadi ini amat bagus sekali. Sebenarnya di masyarakat kita sudah ada embrio. Misalnya anak-anak kita yang hafiz Al-Quran itu kan sudah luar biasa, Pak. Tapi apakah itu dilanjutkan dengan memahami, dengan mengaplikasikannya? Itu pertanyaan. Ya. Yang kedua, kita selalu mengadakan apa yang disebut dengan musabaqah tilawatil Quran. Cuma itu aja, tapi tidak ada tindak lanjut sampai di situ saja. Jadi seandainya langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Cukup tadi itu dilakukan lebih lanjut, ya sesuai dengan tadi ada berapa generasi itu sampai kepada generasi pembaharu, maka apa yang disampaikan Pak Cukup itu baru mungkin bisa diaplikasikan. Betul sekali, saya kira peranan masjid, Pak, ini penting sekali. Peranan penting yang istilahnya kalau tidak keliru itu disebut memakmurkan masjid. Ini seharusnya ada, dan saya lihat di masjid kita ini cukup banyak Pak Tisna, saya lihat membimbing banyak anak-anak, dan itu saya kira sudah cukup bagus sekali, bisa menjadi salah satu ajang pertemuan untuk bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Pak Cukup tadi. Tadi yang disampaikan kan amat akademik, ya, tapi itu akan harus diterjemahkan ke dalam tingkatan yang lebih mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Barangkali mohon maaf, Pak, itu hanya tambahan saja. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilaksanakan. Betul sekali, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada follow up-nya sih, harapannya seperti itu, ya. Dan sebetulnya tergantung kita, ya. Kalau saya sih melihatnya begini, Bapak Ibu, ya. Tergantung kita mau mengambil porsi apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengambil porsi egois untuk diri kita saja, ya silakan, ya. Tapi kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanyakan masalah ini, gitu. Porsi Anda gimana sih ketika menangani masalah generasi muda ini? Kalau misalkan sama sekali kita tidak ikut campur ngurusin mereka, terus apa yang mau kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, itu permasalahannya sebetulnya. Kalau kita balikan kepada esensi keimanan, ya, keimanan pada hari akhirat, gitu, hari hisab. Itu yang jadi masalah. Nah, sebetulnya kalau ini unsur keimanan ini kuat dimiliki oleh umat Islam dan pemahamannya cukup bagus, itu gerakannya akan masif sih sebetulnya. Itu persoalan kita sebetulnya. Jadi balik lagi kepada keimanan sih sebetulnya. Gitu. Itu, ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup saja sampai di sini, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.